Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Lulmah dengan NIM 2014-279 PBS 3B. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kuis B. Yang pertama yaitu jelaskan sejarah Bank Syariah di Indonesia. Nah, sejarah singkat Bank Syariah di Indonesia yaitu inisiatif pendirian Bank Syariah di Indonesia ini dimulai pada tahun 1980 lewat diskusi-diskusi yang bertemakan Bank Islam menjadi pilar ekonomi Islam. Nah, ide gagasan ini dipraktekkan dalam beberapa skala relatif yang terbatas, di antaranya itu di Bandung, Bait Atamil Salman ITB, dan di Jakarta yaitu Koperasi Ridho Gusti. Nah, pada tahun 1990, Majelis Ulama Indonesia atau MUI membentuk kelompok kerja untuk membentuk Bank Syariah di Indonesia. Nah, MUI sendiri menyelenggarakan lokakarya, bunga bank, dan perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Nah, hasilnya yaitu membentuk kelompok kerja untuk mendirikan Bank Syariah Islam di Indonesia. Nah, selanjutnya hasil dari tim perbankan MUI ini menghasilkan berdirilah Bank Syariah pertama di Indonesia, yaitu Bank Muamalat Indonesia atau BMI. Nah, dengan BMI ini berdiri pada tanggal 1 November 1991 dan sudah aktif beroperasi pada tanggal 1 Mei 1992. Nah, pertanyaan yang kedua yaitu akad jual beli yang digunakan pada bank syariah. Yang pertama yaitu ada murabahah, yaitu akad jual beli antar kedua belah pihak, di mana pembeli dan penjual telah menyepakati harga jual, yaitu dengan syarat harga beli ditambah ongkos pembelian dan penjual mendapat keuntungan. Nah, yang kedua yaitu salam, pembelian pembelian barang dan dibayarkan secara langsung. Nah, yang ketiga ini istisna, yaitu pembelian barang secara melalui pesanan, dan pesanan ini harus dibuat dulu oleh si penjual, lalu pembayaran dilakukan secara langsung di muka atau secara bertahap. Nah, pertanyaan yang ketiga yaitu cara mendirikan BMT dan modal awalnya. Nah, cara mendirikan BMT ini yang pertama yaitu pendamping meluangkan waktunya atau meluangkan diri, tenaga, pemikiran untuk menjadi motivator pendirian BMT. Lalu setelah ide gagasan ini direspon oleh 4-5 orang aktivis atau motivator, nah carilah pendukung tambahan, misalnya itu dari tokoh masyarakat. Nah, tujuan ini itu untuk membentuk tim atau penyiapan pendiri BMT atau P3B yang ramping. Nah, setelah itu diadakannya rapat. Rapat ini bertujuan untuk membentuk pengurus BMT yang terdiri diantaranya yaitu ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, atau anggota lainnya. Nah, setelah terpilihnya pengurus tersebut, segeralah pengurus tersebut mencari calon pengelola BMT dari lulusan S1 atau 3D yang berintelektual memadai dan serta iman dan akhlaknya itu jujur, aktif, dan amanah. Nah, lalu setelah terpilih, calon ini dimagangkan atau dilatih di Pinbook setempat selama 2 minggu supaya menjadi pengelola yang profesional BMT. Lalu pengelola bersama pengurus ini menyiapkan segala persiapan-persiapan yang dibutuhkan oleh BMT tersebut, lalu BMT siap dioperasikan. Nah, modal awal yang diperlukan oleh BMT itu minimal sebesar 150 juta, lebih besar lebih baik. Nah, nilai ini diambil dari skala dari ekonomis BMT, supaya BMT ini bisa beroperasi dengan baik juga. Nah, pertanyaan yang terakhir yaitu prinsip-prinsip yang ada di asuransi syariah. Yang pertama yaitu prinsip saling membantu dan bekerja sama, yang kedua yaitu prinsip bertanggung jawab, yang ketiga prinsip saling membantu dalam kesusahan dan kesulitan, yang keempat yaitu menghindari dari unsur goror, penganiayaan, perjudian, haram, dan maksiat, yang kelima yaitu investasi dana dilakukan sesuai dengan ketentuan asuransi syariah, yang keenam yaitu perusahaan asuransi harus punya banyak pihak tertanggung agar dapat didistribusikan. Nah, yang terakhir yaitu perusahaan asuransi harus bisa dan harus tahu probabilitas munculnya suatu kejadian atau kendala. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.